Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I Have Infinite Golden Thread dari chapter 11, 12, dan 13. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini agar Mimin juga tambah semangat untuk update cerita terbarunya lebih cepat. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu Jiang Menghuai mengatakan bahwa kecepatan serangan Black Armored Rock Mastiff tidak tinggi, tetapi serangannya sangat ganas. Armornya tebal dan pertahanannya tinggi, jadi mereka harus berhati-hati. Chen Shi pun menyebut ini tidak masalah dan segera memulai serangan. Dengan cepat Chen Shi memanggil pasukan skeletonnya dengan jumlah yang cukup banyak hingga mengepung Black Armored Rock Mastiff. Dan segera Chen Shi meminta pasukan skeletonnya untuk membunuh monster yang ada di depannya. Namun saat skeleton Chen Shi menyerangnya, nyatanya Black Armored Rock Mastiff tidak terluka sedikit pun. Chen Shi pun mengerti, defense rock armor milik Black Armored Rock Mastiff sangat tinggi. Blunt attack dari skeleton soldier hampir tidak memberikan damage sama sekali padanya. Jiang Menghuai pun kini bersiap dan mengatakan bahwa dirinya akan membantu Chen Shi. Namun Chen Shi seketika mengatakan bahwa itu tidak perlu. Dalam pikiran Jiang Menghuai, Jiang Menghuai pun nampak kesal karena dianggap Chen Shi sebagai hiasan dalam tim. Segera Chen Shi kini mengerahkan pasukan skeletonnya untuk mengaktifkan skill Corpse Explosion hingga ledakan beruntun pun terjadi. Melihat hal ini, Chen Shi mengatakan bahwa Corpse Explosion beruntun sangat efektif melawan armor tebalnya. Explosive damage dapat dengan mudah menembus defense-nya. Dan lihat hasilnya, Black Armored Rock Mastiff sudah tidak berdaya. Jiang Menghuai bahkan tidak mau berbagi equipment dan gold coin dengan dirinya. Jadi anggap saja ini sebagai jalan-jalan musim semi. Hingga kini Chen Shi terus melakukan ledakan mayat di sepanjang jalan. Hingga kini, sebuah notifikasi muncul yang memperlihatkan tim berhasil mengalahkan Black Armored Rock Mastiff dan memperoleh 180 poin pengalaman. Chen Shi pun nampak kaget dengan hal ini. Jiang Menghuai juga bertanya apakah ini sungguhan. Chen Shi mengatakan bahwa poin pengalaman ini jauh lebih banyak dari perkiraan. Dalam pikiran Chen Shi, hampir 3 kali lipat dari Frost Small Cap level 5. Padahal tingkat kesulitannya tidak beda jauh. Kali ini untung besar. Jiang Menghuai pun mengatakan bahwa monster liar setelah diperhitungkan penaltinya paling banter cuma 30 poin pengalaman per ekor. Farming di sini efisiensinya setidaknya meningkat 6 kali lipat. Maka langkah selanjutnya jadi lebih mudah. Hingga kini penjelajahan terus berlanjut dengan perolehan 180 poin pengalaman secara terus-menerus. Setelahnya, menurut Chen Shi, Rip Dungeon tidak hanya memberikan poin pengalaman yang melimpah, drop itemnya pun jauh lebih tinggi daripada dungeon biasanya. Hanya farming gerombolan mob kecil ini saja sudah dapat belasan equipment tingkat biru dan 1 equipment tingkat ungu. Sayangnya, trade-nya semuanya condong ke heavy armor dan earth rock element. Benar-benar tidak cocok dengan mage kelas seperti dirinya. Tapi kalau dibawa ke auction house, pasti bisa terjual dengan harga bagus. Nilainya sangat tinggi. Lalu saat mereka lanjut, Jiang Menghuai seketika meminta Chen Shi menunggu. Sepertinya dirinya merasakan sesuatu. Dan nyatanya Jiang Menghuai mengalami kenaikan level. Jiang Menghuai mengatakan bahwa dirinya naik level. Sekarang sudah level 6. Chen Shi pun mengucapkan selamat atas kenaikan levelnya. Jiang Menghuai pun kini mengucapkan terima kasih karena sudah mengajak dirinya. Padahal dirinya sama sekali tidak membantu apapun. Chen Shi mengatakan bahwa tidak ada yang mau satu tim dengan dirinya. Justru dirinya yang sangat berterima kasih pada Jiang Menghuai. Jiang Menghuai pun mengerti dan meminta Chen Shi menganggapnya ini impas.
Lalu saat mereka lanjut, Chen Xi pun kini meminta Jiang Menghuai melihat ke depan. Itu adalah Mastiff King Boss level 15. Dan segera Chen Xi kini memanggil pasukan skeletonnya dengan jumlah yang sangat banyak. Dan segera kini Chen Xi meminta pasukannya untuk segera maju. Dan tanpa berbasa-basi, Chen Xi mengaktifkan skill Corpse Explosion hingga gelombang ledakan pun terjadi. Namun di saat itu, tiba-tiba Mastiff King melepaskan skill Armor Formation Defense, Grab Hold Attack, hingga membuat pasukan skeleton yang mendekat terpukul mundur. Chen Xi yang melihat ini pun tidak menyangka Mastiff King bisa menumpuk armor hingga hampir setara dengan health point miliknya. Dan itu artinya dirinya bisa benar-benar melukainya. Dan kembali Chen Xi mengerahkan pasukan skeletonnya untuk maju serta meledakkannya. Hingga pada akhirnya Mastiff King menerima kerusakan yang besar dan menghabiskan health point-nya. Dan bersamaan dengan hal tersebut, pintu keluar dari Rip Dungeon pun terbuka. Serta notifikasi mengenai keberhasilan tim mengalahkan Black Armored Mastiff King. Mendapatkan 500 poin pengalaman serta equipment berupa 2 tingkat biru, 2 tingkat ungu, serta 1 golden equipment. Chen Xi pun seketika nampak sangat senang karena mendapatkan equipment tingkat emas. Dalam pikiran Chen Xi, tidak disangka yang drop tetap heavy armor dan tried earth rock element, tapi kalau dijual di auction house setidaknya bisa untung 100.000 koin emas. Jiang Menghuai menyebut keberuntungan Chen Xi benar-benar bagus. Sekalipun drop rate di Rip Dungeon tinggi, drop rate untuk equipment legendary grade tetap sangat rendah. Bisa mendapatkan satu saja sudah sangat langka. Dan segera kini Chen Xi mengajak Jiang Menghuai untuk keluar. Sementara itu di kediaman keluarga Xiang, Xiang Wei meminta ayahnya untuk tidak terlalu khawatir. Mungkin ketiga assassin itu hanya mengaktifkan mode jangan ganggu secara manual saat offline. Belum tentu mereka kenapa-kenapa. Xiang Luo bertanya soal offline secara manual ini. Dirinya menyuruh mereka pergi membunuh Chen Xi. Tetapi mereka tidak mengirimkan kabar apapun. Mereka tidak melaporkan perkembangan misi. Juga tidak mengabarkan hidup matinya Chen Xi. Tapi mengapa ketiganya malah offline bersamaan di saat seperti ini? Memangnya ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Tapi seandainya mereka benar-benar mati, apa penyebabnya? Membunuh Shadow Mage level 8 Chen Xi ditambah seorang pemula level 5. Dengan kekuatan ketiga orang itu, bagaimana mungkin mereka bertiga malah dibunuh balik? Kecuali ada pihak lain yang campur tangan. Jangan bilang kalau itu keluarga Jiang. Apakah keluarga Jiang turun tangan membantu Chen Xi? Dan yang paling penting, apakah Chen Xi benar-benar mati atau tidak? Kalau equipment tanpa batasan level yang dirinya suruh mereka cari itu, apa sudah berhasil didapat atau belum? Si Yang Wei pun seketika mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya terpikirkan satu kemungkinan. Mungkinkah ketiga orang itu berhasil mendapatkan equipment tanpa batasan level milik Chen Xi, lalu menjadi serakah, mengkhianati keluarga Siang dan membawa kabur equipment itu. Lagi pula equipment itu harganya sangat mahal. Wajar saja jika para assassin itu tergoda. Siang Luo pun nampak kaget dan menyebut mereka benar-benar sampah. Mengapa dirinya melewatkan kemungkinan yang satu ini? Jika mereka benar-benar berani membawa kabur equipment itu, dirinya pasti akan mencincang tubuh mereka hingga berkeping-keping dan menggiling tulang mereka menjadi abu. Lalu di saat yang sama, seorang pelayan datang dengan terburu-buru dan memberitahu mereka bahwa ada kabar yang datang. Chen Xi dan Jiang Menghuai telah kembali dari luar kota. Keduanya aman tanpa cedera, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Xiang Wei pun nampak kaget karena mengetahui dua orang itu selamat. Xiang Luo pun mengatakan bahwa ini tidak disangka. Chen Xi kembali dengan selamat dan ketiga sampah itu benar-benar gagal. Xiang Wei pun bertanya soal Chen Xi yang tidak mati, yang artinya ketiga assassin itu entah sudah benar-benar mati atau offline secara manual. Kalau sudah begitu akan sulit untuk melakukan langkah selanjutnya lagi. Xiang Luo mengatakan bahwa ini yang harus Xiang Wei khawatirkan. Yang harus Xiang Wei khawatirkan adalah beritanya bocor.
Menyewa assassin untuk membunuh seorang class holder adalah tindak pidana serius jika ketahuan. Xiang Wei yang panik pun segera bertanya apa yang harus mereka lakukan. Xiang Luo meminta Xiang Wei untuk mengesampingkan masalah ini. Pantau terus beritanya dan terus hubungi ketiga orang itu. Dirinya ingin tahu segala hal yang terjadi hari ini. Jangan sampai satu pun yang terlewat. Lalu saat ini di kediaman keluarga Jiang, Jiang Menghua yang datang pun segera menyapa Luo Fan yang sudah datang. Dan Luo Fan sendiri adalah anggota inti Central Destiny Covenant. Jiang Zhengxiong pun bertanya dari mana saja Jiang Menghuai. Jiang Menghuai mengatakan bahwa dirinya sudah bilang kalau ada janji dengan teman untuk run dungeon. Dan sekarang dirinya sudah level 6. Luo Fan pun mengatakan bahwa ini baru hari kedua, tapi sudah level 6. Jiang Menghuai benar-benar melampaui masternya. Jiang Menghuai pun mengucapkan terima kasih. Kalau saja ayah bisa memuji dirinya seperti Luo Fan, dirinya pasti akan lebih berbakti kepadanya. Jiang Zhengxiong pun mengatakan bahwa dirinya akan tanya dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Untuk sekarang dirinya dan Luo Fan ada urusan mendesak yang harus dibicarakan. Maka tunggu di sana dulu. Segera Jiang Zhengxiong mengajak Luo Fan untuk melanjutkan pembicaraan mengenai urusan mereka. Jiang Menghuai pun kini duduk dengan santai sambil membaca bukunya. Dalam pikiran Jiang Menghuai, haruskah dirinya memberitahu ayahnya dan Luo Fan soal Chen Xi? Lalu Luo Fan mengatakan bahwa saat ini ada dua masalah utama. Pertama, strategi penaklukan Party Dungeon Black Dragon level 60. Kedua, National War 1 bulan lagi. Jiang Zhengxiong mengatakan, sebagai Party Dungeon level tertinggi saat ini, Black Dragon Mountain sedang dicoba ditaklukkan habis-habisan oleh berbagai negara. Tapi kesulitannya terlampau tinggi, hingga menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Jadi hal ini tidak bisa terburu-buru. Luo Fan pun mengatakan bahwa masalahnya bukan soal terburu-buru atau tidak, melainkan mereka sama sekali tidak sanggup mengulur waktu. Kemarin negara A sudah berhasil merebut First Clear untuk tingkat kesulitan normal Black Dragon. Kalau saja Luo Jining tidak mendadak tumbang karena sakit, negara A tidak akan sampai mendahului mereka. Jiang Zhengxiong pun bertanya soal negara A yang berhasil First Clear Black Dragon. Bukankah mereka bisa mendapatkan equipment eksklusif Black Dragon? Begitu negara A melengkapi pasukan secara besar-besaran dengan equipment itu, saat National War dimulai, kesenjangan kekuatan pasti akan semakin melebar. Dan negara C kembali jatuh ke posisi pasif. Luo Fan pun mengatakan bahwa inilah yang paling dirinya khawatirkan. Negara C sudah 3 tahun berturut-turut tidak masuk 3 besar National War. Jika peringkat mereka turun lagi, sumber daya hanya akan dipangkas lagi, yang pada akhirnya menciptakan lingkaran setan. Selain itu, yang mengincar mereka bukan hanya negara A saja. Jiang Zhengxiong pun mengerti alasan Luo Fan mendatangi dirinya karena membutuhkan bantuan dirinya. Selama negara C membutuhkan, dirinya akan segera berangkat ke ibu kota, bergabung dengan tim yang akan menaklukkan Black Dragon. Luo Fan menjelaskan bahwa negara A mengandalkan taktik gelombang manusia dan adu kekuatan secara paksa. Barulah dengan susah payah negara A bisa menyelesaikan Black Dragon. Tapi mereka tidak boleh menggunakan nyawa manusia untuk mengorbankannya seperti itu. Selain itu, kedatangan dirinya kali ini hanya untuk bernostalgia dan memberitahu situasinya kepada Jiang Zhengxiong. Tidak ada maksud lain. Dalam pikiran Jiang Menghuai, seandainya Chen Xi bisa bertumbuh dengan cepat dalam waktu 1 bulan, situasinya mungkin akan berbeda. Belum lagi skill apa yang bisa dibuka di kemudian hari. Sekedar summon skeleton secara terus-menerus ditambah corpse explosion sudah setara dengan 1 regu kecil. Dan itu pun baru perkiraan konservatifnya tentang kekuatan Chen Xi. Seandainya Chen Xi mau mendedikasikan diri untuk negara, pengaruh yang dihasilkannya dijamin belum pernah ada tandingannya. Tapi tentu dengan catatan, Chen Xi mampu berkembang pesat dalam kurun waktu 1 bulan ini. Lalu Jiang Menghuai pun bertanya, jika ada seseorang yang bisa mengendalikan situasi National War atau memberikan peran dominan saat menaklukkan Black Dragon Mountains, bahkan mampu melakukan solo clear,
perlakuan seperti apa yang akan orang itu dapatkan. Mereka pun seketika kaget mendengarnya. Luo Fan mengatakan seorang diri sama sekali tidak bisa mengendalikan National War. Ini bukan hal yang bisa ditentukan hanya dengan mengandalkan satu kelas atau equipment, sebab National War mengandalkan kekuatan keseluruhan tim. Jiang Zhengxiong pun membenarkan hal itu, serta meminta Jiang Menghuai untuk tidak berpikir sembarangan. Meskipun Jiang Menghuai mempunyai hidden class, party dungeon berskala besar seperti Black Dragon Mountain tidak bisa lepas dari kerjasama tim. Pada tahap ini mustahil satu orang bisa memberikan dampak yang luar biasa. Jiang Menghuai pun mengatakan bahwa dirinya hanya bertanya jika itu seandainya, jika benar-benar ada orang seperti itu, perlakuan apa yang akan orang itu dapatkan. Luo Fan menanggapi hal ini. Seandainya benar-benar ada orang seperti itu, dirinya tidak bisa memprediksi perlakuan spesifiknya. Tapi yang pasti, dia akan menjadi talenta tingkat atas yang siap dibina oleh negara C dengan segenap kekuatan nasional. Kata perlakuan sama sekali tidak pantas untuknya. Negara akan memperlakukannya dengan penghormatan tingkat negara, dan di dalam wilayah negara C, dia hampir bisa melakukan apa saja sesuka hatinya. Mendengar hal ini, Jiang Menghuai segera pergi serta mengatakan bahwa dirinya akan pergi leveling lebih dulu. Mereka pun seketika bingung dengan sikap Jiang Menghuai. Lalu kini di dalam dungeon Frost Small Cap tingkat kesulitan hard, Chen Si pun sedang solo run di dungeon hingga berhasil naik beberapa level. Chen Si pun terus solo run dari siang sampai dengan sore hari, hingga perolehan poin pengalaman terus mengalir, dan notifikasi pun mengucapkan selamat karena Chen Si telah berhasil naik ke level 10. Chen Si pun kini menghentikan run dungeonnya karena sudah level 10. Selain itu ada equipment tingkat ungu. Ini adalah sepatu tipe mage, kebetulan bisa dirinya pakai. Dalam pikiran Chen Si, begitu naik ke level 10, dirinya bisa membuka skill crowd control pertama dari Shadow Mage, yaitu Garbs of the Underworld, di mana skill ini melepaskan Dark Tentacle untuk mengikat unit musuh selama 3 detik. Efek kontrol dapat di-stack tanpa batas. Menurut Chen Si, skill Garbs of the Underworld adalah skill crowd control untuk tingkat pemula Shadow Mage. Inti dari kelas penyihir bukanlah kerusakan ledakan, tetapi kendali tempo dan musuh akan berada di bawah kendalinya. 3 detik pengikatan mungkin terasa singkat bagi orang lain, tetapi bagi dirinya dengan 0 cooldown, dirinya bisa menggunakan skill tanpa batas dalam jarak 2 meter. Ikatan dapat ditumpuk secara berurutan. Selama mananya tidak habis, musuh bahkan tidak akan punya hak untuk menggerakkan jarinya. Dirinya hanya perlu berdiam diri dan menunggu untuk memanennya. Lalu notifikasi lain muncul terkait level 10 mengenai Golden Affix yang baru, yaitu Endless Hand yang memiliki efek untuk setiap unit musuh yang terbunuh. Jangkauan penggunaan skill meningkat sebesar 1 meter. Tidak ada batas atas, memungkinkan serangan jarak sangat jauh. Chen Si pun tersenyum melihat ini. Membunuh satu monster meningkatkan jangkauan serangan sebesar 1 meter tanpa skill khusus. Affix ini berlaku untuk semua skill. Di akhir permainan, jika dirinya membunuh 1 juta monster, itu setara dengan meningkatkan jangkauan sihir sebesar 1 juta monster. Setelah dirinya bisa memanggil Skeleton Tyrant dan Abyssal Bone Dragon, membantai sebuah kota dari jarak 1000 mil hanya akan membutuhkan lampayan tangannya. Setelah membuka skill baru, dengan affix ini memenggal kepala musuh dari jarak 1000 mil akan semudah membalikkan tangannya. Jadi untuk saat ini, selama dirinya menyelesaikan beberapa dungeon lagi, jangkauan casting dirinya dapat dengan mudah mencakup ratusan atau ribuan meter. Chen Si yang tersenyum jahat pun meminta maaf soal ini. Kematian tikus-tikus tanah ini tidak akan sia-sia. Dan kembali Chen Si mengerahkan pasukan skeletonnya untuk maju menyerang. Hingga kembali Chen Si berhadapan dengan Frost Small King. Chen Si pun menyapa Frost Small King karena mereka lagi-lagi bertemu. Dan segera melepaskan skill Grabs of the Underworld. Chen Si yang melihat skill ini menilai 3 detik pengikatan tersebut terhubung sempurna dengan lemparan skill berikutnya. Dan setelah menguji skill barunya,
Segera Chenzi meminta pasukan skeletonnya untuk menyelesaikan ini. Di saat pasukan skeleton mengepungnya, Chenzi segera mengaktifkan skill Corpse Explosion, hingga ledakan besar pun terjadi. Dan setelahnya, notifikasi pun memperlihatkan catatan mengenai Run Dungeon Pro Small Cap dengan kesulitan hard. Chenzi telah membunuh 300 normal Frost Small, 30 Elite Pro Small, dan 1 Pro Small King, hingga jangkauan casting skill kini berada di 314 meter. Dalam pikiran Chenzi, dalam jarak 300 meter ikatan tidak terbatas, bahkan kelas jarak jauh hanya bisa berdiri di sana dan menunggu kematian, tidak mampu menyentuh ujung pakaiannya. Di bawah ledakan mayat mereka langsung terbunuh. Jika dirinya bertemu dengan ketiga pembunuh itu sekarang, menyingkirkan mereka akan jauh lebih mudah. Dan saat ini dirinya sudah merasa lapar, maka kerja keras dirinya akan dicukupkan sampai di sini dulu. Lalu saat kembali Chenzi merasa peralatan yang dirinya kumpulkan selama 2 hari terakhir seharusnya bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi. Selain itu 220.000 koin emas ini, jika dirinya menggunakannya untuk membeli item dan perlengkapan, itu hanya akan cukup untuk sementara waktu. Namun kecepatan naik levelnya jauh lebih cepat daripada tingkat pergantian perlengkapan dirinya. Jadi tidak perlu membuang waktu dan sumber daya untuk itu. Setelah mencapai level yang lebih tinggi, bonus statistik dari peralatan tingkat atas akan menghasilkan perubahan kualitatif. Tidak akan terlambat untuk membelinya saat itu. Itulah solusi optimal. Kemudian Chenzi pun kini kembali ke panti asuhan dan menyapa kepala panti. Kepala panti mengatakan bahwa dirinya pergi ke kebun dan memetik ini. Dirinya tidak tahu apa yang membuat Chenzi begitu sibuk. Tapi Chenzi perlu makan dengan baik. Chenzi pun mengerti dan kepala panti pun kini meminta Chenzi untuk kembali ke kamarnya dan beristirahat. Lalu saat di kamar Chenzi menilai meskipun Shadow Mage hanyalah kelas biasa-biasa saja, dengan sistem affixnya itu sudah cukup baginya untuk menghancurkan semua hidden class. Untuk terus mengunci afinitas selanjutnya, dirinya harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan level. Chenzi pun mengatakan kepada Luo Zening dirinya pasti akan bisa berdiri di sisinya dan bertarung bersamanya. Namun di saat itu tiba-tiba seseorang datang mengetuk jendela kamar Chenzi dan ternyata itu adalah Jiang Menghuai. Chenzi pun nampak kaget dan bingung. Jiang Menghuai tidak menggunakan pintu depan dan memanjat masuk melalui jendela di waktu larut malam. Jiang Menghuai pun mengatakan bahwa dirinya hanya sedang menguji kemampuan kelasnya. Chenzi pun merasa heran. Skill hidden class bukanlah untuk Jiang Menghuai. Gunakan memanjat tembok. Jiang Menghuai pun seketika masuk kamar Chenzi dan mengatakan bahwa dirinya pikir kamar tidur seorang pria akan sangat berantakan. Dirinya tidak menyangka akan sebersih ini. Chenzi pun meminta Jiang Menghuai untuk langsung ke intinya. Bukankah Jiang Menghuai tidak datang khusus ke sini hanya untuk memeriksa asramanya? Jiang Menghuai pun membenarkan hal itu. Dirinya hanya ingin bertanya apakah Chenzi ingin mengabdi kepada negara. Chenzi pun bertanya soal mengabdi ini. Jiang Menghuai mengatakan bahwa maksudnya adalah bergabung dengan Destiny Covenant dan secara resmi mengabdi kepada negara. Chenzi mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang bisa Jiang Menghuai dan dirinya putuskan. Jiang Menghuai mengatakan bahwa dirinya ingin ayahnya menggunakan koneksinya untuk Chenzi. Dengan begitu, efisiensi leveling Chenzi akan jauh lebih cepat daripada sekarang. Di saat yang sama, Chenzi dapat memperoleh sumber daya kultivasi yang diimpikan oleh banyak orang. Ini jauh lebih berharga daripada melakukan grinding dungeon dan mengumpulkan sumber daya sendirian. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.